Air liurnya nggak masalah. Tapi kalau dagingnya, maka dagingnya najis. Maka hewan yang lebih besar daripada kucing seperti anjing dan juga yang lainnya, maka itu najis. Dan gak lupa, babi juga najis dan najis sangat besar. Nah kemudian setelah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang selanjutnya untuk menjelaskan tentang kenajisan sebuah zat dan cara menghilangkannya bagi yang berpendapat najis karena para Ibnu Hajar sendiri itu tidak berpendapat najis ini seperti karena beliau pengikut Syafi'iyah. Hadis yang ke-25 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawbi wa ana anzuru ila atharil ghasli fihi muttafaqun alaih. Wali Muslim laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbi. Maka di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang mani dan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan mani tersebut atau bagaimana caranya Aisyah radhiyallahu anha menghilangkan mani tersebut. Di sini Aisyah adalah siapanya Rasul? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dinikahinya? Kapan dinikahinya? Setelah 25 tahun wafatnya istri pertamanya, Masya Allah. Setelah 25 tahun setelah wafat istrinya pertama Khadijah radhiyallahu anha, maka tidak akan terjadi sebuah pernikahan, Pak. Kalau seandainya 25 tahun setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, karena Rasulullah tidaklah hidup setelah meninggal Khadijah kecuali 13 tahun saja. Berarti bukan jawabannya. Setelah hijrah ke Madinah, Masya Allah. Bisa tepat, tapi kurang tepat. Kapan Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah meninggal Khadijah setahun, kemudian baru Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak lama-lama setelah Khadijah meninggal. Nah, kapan Khadijah meninggal? Kapan Khadijah meninggal? Sekitar di tahun 10 Hijriah atau 9 Hijriah. 9 10. Lupa. Kalau 9. Maka setahun setelah itu Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri keberapa yang dinikahi oleh Rasulullah? Khadijah yang pertama. Aisyah yang keberapa? Yang ketiga. Ya, di sana ada dua pendapat para ulama, yang ketiga ada yang kedua. Ada yang ketiga, ada yang kedua. Kalau ketiga berarti Sauda lebih dahulu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Karena ada seorang wanita berkata, kalau salah bibinya Rasulullah, ada seorang wanita berkata kepada atau
Ummu Aiman, wanita yang mengasuh Rasulullah SAW, dan juga kalau salah ada riwayat juga menyebutkan bahwa dia itu mesusui Rasulullah SAW, maka itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW, cobalah engkau menikahi dua wanita ini, Sauda dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah itu datanglah wahyu untuk memerintahkan Rasulullah SAW menikahi Sauda dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidaklah Rasulullah SAW menikah setelah Khadijah, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi wanita tersebut. Dan ketika menikahinya umur berapa? 9 tahun. Ada yang lain? Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika Aisyah masih berumur 6 tahun. 6 tahun. Mungkin ada yang berkata, 6 tahun bukan sangat muda. 6 tahun bukan sangat muda sekali usia anak-anak. Tapi di zaman tersebut bukan tercela. Di zaman tersebut bukan tercela. Kalau seandainya perbuatan tersebut tercela, maka Abu Jahal orang pertama kali akan menghina Rasulullah SAW. Karena Abu Jahal adalah orang yang sangat gigih untuk menghina, sangat mencari sebuah alasan untuk menghina Rasulullah SAW. Bahkan sampai nggak bisanya dia berdusta, bilang Rasulullah sihir, penyihir, bilang Rasulullah pendusta, bilang ini dan itu, semuanya adalah dusta atas Rasulullah SAW. Sedangkan ini kejadian yang waqi katanya itu, kejadian yang benar-benar terjadi, tapi tidak dicela oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena perbuatan tersebut bukan tercela. Ini biar supaya nanti ada perkataan biasa orang liberal, ya tuh ini Rasulullah itu pedofil. Bukan. Zaman terus kalau seandainya itu tercela, maka niscaya pertama kali lisannya bukan lisan dia, tapi lisannya Abu Jahal. Atau lisannya Walid bin Mughirah. Sampai Walid bin Mughirah terdengar apa diabadikan di dalam surat Al-Qiyamah, Al-Mudaththir. Dan tapi di usia 6 tahun Rasulullah SAW belum satu rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hanya sekedar dinikahi saja. Dinikahi. Kapan Rasulullah SAW baru satu rumah dengan Aisyah? Setelah hijrah ke kota Madinah dan di tahun 2 Hijriah. Jadi ada waktu lama. Bisa jadi di umur 9 atau 10 tahun baru bergabung bersama Rasulullah SAW. Ada umur 10 tahun seperti sahabat Amr bin As. Amr bin As berbeda dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As. Itu hanya sekedar 11 tahun atau 12 tahun. Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As itu hanya berselisih 12 tahun atau 11 tahun. Anak dengan bapak radhiyallahu anhu. Karena ketika itu menikah dengan usia segitu tidak masalah. Bahkan pun kalau seandainya kita ke dalam pedesaan, itu lulusan SD udah ada yang nikah. Bahkan sebelum lulusan SD ada yang sudah menikah. Karena hal tersebut bukanlah hal yang tercela di daerah mereka. Apalagi di zaman Rasulullah SAW jangan berbeda. Di zaman kita umur 15 tahun saja sudah ikut perang. Di kita yang umur 15 tahun masih megang pulpen. Masih mending megang pulpen. Kalau megangnya HP, main game lebih parah lagi. Umur 12 tahun Amr bin As sudah bisa berdagang. Kita umur 10 tahun masih tidur bersama orang tuanya. Bagaimana kita bisa mencetak mandiri anak kita? Karena kitanya yang masing mengelus-elus anak kita. Ya seharusnya dia cepat dewasa, mandiri, biar dia itu bisa hidup mandiri. Tapi di zaman kita ini terlalu lambat, terlalu
lambat. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu tidak. Umur 6 tahun Rasulullah SAW sudah diajak safar ke negeri Syam untuk berdagang. Maka tidak tercela hal tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha sekitar 9 atau 8 tahun bersama satu rumah dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Maka genaplah umur Aisyah radhiyallahu anha ketika itu 18 tahun. 18 tahun. Dan Rasulullah SAW tidaklah menikahi seorang bikr, gadis, kecuali hanyalah Aisyah radhiyallahu anha. Selainnya semuanya adalah janda. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak, karena tidak ada yang memiliki anak dari istri-istri Rasulullah SAW kecuali hanya Khadijah dan Sofia. Sofia istri Rasul? Bukan. Dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah hadiah dari Raja Muqawqis ketika itu. Nah, raja dari Muqawqis yang bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Dia berikan nama Ibrahim radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW juga bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Takannai bibni ukhtika Abdullah bin Zubair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka berkunyalah engkau wahai Aisyah dengan anak saudarimu, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma." Kenapa disebut anak saudarimu? Siapa ya Abdullah ini, siapanya Aisyah? Abdullah siapanya Aisyah? Keponakannya. Karena kakaknya Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma itu menikah dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, memiliki anak bernama Abdullah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, berkunyalah engkau dengan anak saudarimu. Maka sangat terkenal Aisyah radhiyallahu anha juga berkunyah dengan Ummu Abdillah. Maka wanita enggak tercela kalau mempunyai kunyah. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha tetap disuruh berkunyah walaupun tidak memiliki anak. Maka kita kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan belum memiliki anak, ya kita enggak masalah kita berkunyah. Sebagaimana di sini Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah yang tidak memiliki anak untuk berkunyah. Kita mungkin bisa mengambil keponakan-keponakan kita untuk namanya. Ummu Abdillah. Dan beliau hidup sampai ke abad 1 ya, masih abad 1, tahun 58 Hijriah. Berarti pertengahan abad 1. Dan ketika itu khalifah yang megang lagi Marwan ibni Hakam rahimahullah ta'ala. Dan yang sangat menarik, Aisyah radhiyallahu anha juga disolati oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini paling sering ketika lagi membuka majlis di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka majlisnya di dekat hujrahnya Aisyah radhiyallahu anha.
di dekat kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah dia selesai menyampaikan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Aisyah, "Ya sahibatul hujrah." Dia memanggil Aisyah, "Wahai yang memiliki hujrah," maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, "apakah engkau ada mengingkari hadis-hadis yang telah aku sampaikan kepada manusia ini?" Maka Aisyah berkata, "Tidak. Kecuali hanya engkau banyak berbicara saja, ya wahai Abu Hurairah." Jadi dari zaman sahabat Nabi SAW sudah ada verifikasi hadis. Benar nggak hadis tersebut? Sesama mereka itu saling mengecek. Ini hadisnya benar tidak dari Rasulullah SAW. Maka beliau meninggal di tahun 58 dan akhirnya meninggallah seorang alimah, seorang wanita yang sangat alim dan sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka di sana para ulama berselisih pendapat. Siapa yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anhumah? Maka sebagian di antara mereka ada yang menyebutkan Khadijah lebih utama dan sebagian mereka ada yang menyebutkan Aisyah lebih utama. Dan ada yang menjamak keduanya. Khadijah lebih utama di awal Islam dan Aisyah radhiyallahu anha lebih utama di setelahnya tersembarnya ilmu. Khadijah itu taksis dakwahnya Rasulullah SAW di dalam pondasi dakwahnya Rasulullah SAW awal-awal. Maka Aisyah itu adalah yang menyebarkan ilmu. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha selalu cemburu kepada Khadijah lebih daripada istri yang lain. Kenapa? Karena Khadijah selalu disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah dulu begini, Khadijah dulu begitu. Maka cemburulah Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah, sedangkan Khadijah sudah meninggal dunia. Maka Aisyah radhiyallahu anha membawakan sebuah hadis yang berkaitan dengan urusan keluarga, bahkan urusan suami istri. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan karena kita sangat membutuhkan hal tersebut. Kalau seandainya Aisyah radhiyallahu anha tidak meriwayatkan ini, maka siapa lagi yang akan meriwayatkan ini? Karena ini permasalahan keluarga, permasalahan suami istri. Maka Aisyah tidak malu untuk menceritakan hal tersebut kepada manusia. Itu tentang mani. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-mani." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering mencuci mani. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menggunakan lafaz kana. Maka setiap kita menemukan hadis yang ada kana ataupun kuntu yang menggunakan kana, maka ketahuilah bahwa itu adalah menunjukkan maidumah, dawam. Maka perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang senantiasa sering ataupun terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu selalu, hampir bisa dikatakan selalu mencuci maninya. Mencuci maninya maksudnya yang terkena pakaian. Mani yang terkena pakaiannya kemudian selalu dicuci oleh Rasulullah SAW. Tempat terkenanya mani, misalkan di sini terkena mani, maka di sini yang dicuci oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa? Tsumma yakhruju ila shalat fi dzalika tsawb. Kemudian Rasulullah SAW salat dengan pakaian tersebut. Maka nggak mungkin kan kalau seandainya semua pakaiannya dicuci oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasul pakai untuk salat. Basah-basahan pakaian nggak mungkin. Maka sangat jelas di sini hanyalah tempat terkenanya mani tersebut.
hanya tempat dan sekitar tempat tersebut yang dicuci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah melihat Rasulullah itu keluar rumah menggunakan pakaian yang terkena mani tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi. Kemudian aku melihat masih ada bekas cuciannya Rasulullah SAW, masih basah. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Ya. Ada lagi? Hampir benar. Muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim di sahihnya dengan satu sahabat. Tapi kalau beda sahabatnya, maka disebutnya nanti bukan muttafaqun alaih. Akan disebutkan oleh akhrajahu. Beda sahabatnya. Mungkin di Bukhari itu Aisyah, di Imam Muslim itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi kalau sama sahabatnya sama, maka akan menyebutkan muttafaqun alaih. Kemudian disebutkan lagi sini wali Muslim menunjukkan berarti yang tadi pertama adalah lafadznya Imam Bukhari, hampir menunjukkan demikian. Wali Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Di hadis yang ini menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha yang berbuat. Kalau yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuci bekas pakaian yang terkena mani tersebut. Tapi di sini laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku itu suka menggosok pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena mani tersebut. Farkan dengan gosokan yang baik. Fayusalli fihi. Kemudian Rasulullah itu menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Jadi di sini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, Aisyah yang mencucinya, atau Aisyah yang mungkin udah kering, kemudian digosok-gosok oleh Aisyah. Kemudian yang selanjutnya wa fi lafdzin lahu, dan juga lafaz juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan lafaz yang berbeda. Laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi zufri min thawbihi. Sungguh aku itu apa istilahnya? Apa namanya? Pecong-cacong apa ya? Mengkerik ya? Mengerik mani yang sudah kering dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kukuku. Ada baju kena mani, kemudian sudah lama baru kelihatan, kemudian langsung dikerik oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan kukunya. Kenapa di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan lafaz lain? Karena mengandung sebuah hukum yang berbeda. Karena mengandung sebuah hukum yang berbeda dari lafaz yang pertama dan lafaz kedua dan ketiga. Maka di sana para ulama rahimahullah taala dengan hadis yang pertama menjadikan ada sekitar 3 pendapat. Yang pertama adalah mani najis. Mani najis. Ini pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, juga Malik,
dan riwayat dari Imam Ahmad. Mani najis. Kenapa bisa najis? Karena di sana lafaz yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu mani. Rasulullah yaghsilu mani. Kan lafaznya gitu ya. Lafaznya seperti ini, ya kan? Maka kata ulama yang di atas, karena di sini menyebutkan yaghsilu, Rasulullah yang mencuci, maka ini menunjukkan kewajiban, menunjukkan wajib. Ketika menunjukkan wajib dan mengakibatkan bahwa itu adalah najis. Maka air mani najis. Maka air mani najis. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar lafaz lain. Karena apa? Karena ada para ulama yang di bawahnya berpendapat tidak. Itu adalah bukan sebuah najis. Bukan sebuah najis dengan lafaz yang kedua dan ketiga. Mani tidak najis, mani suci. Mani suci. Ini dengan lafaz yang kedua dan ketiga. Yang dimana Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqan fayusalli fihi, atau laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Kenapa yang kedua disebut suci, najis? Karena riwayat yang kedua menyebutkan enggak dicuci. Karena cuma hanya dikopek, dikerik-kerik saja. Maka akan tertinggal asarnya. Masih akan tertinggal asal mani tersebut. Cuman hanya yang keringnya yang terangkat. Ya enggak? Maka karena hal tersebut, karena asar seluruh mani itu enggak hilang, maka menunjukkan bahwa mani tersebut adalah suci. Kalau dicuci itu akan apa? Hilang. Maka cara menghilangkan ataupun izalah itu ada 4 cara. Ya. Untuk izalah itu ada 4 cara. Pertama, untuk menghilangkan benda-benda yang najis ataupun hal yang lain ada 4 cara. Pertama, yaitu dengan ghuslu dan ini saya cuci dan gosok. Kemudian yang kedua cuci. Yang ketiga tadi apa tuh namanya? Mengkerik. Atau menggosok ya. Bukan orang Betawi ya. Orang Betawi gosok itu nyetrika. Bukan. Terus kemudian yang keempat diciprati. Mencipratinya.
Maka karena hadis riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha itu di dalam sini, maka menunjukkan hal tersebut bukanlah najis. Bukan najis karena akan tertinggal asar-asar yang ada. Maka di sini disebutkan juga oleh para ulama, ada perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ulama tentang mani tersebut. Mani najis ataupun tidak najis. Bukan sesimpel ini aja, bukan, tapi masih panjang perdebatan para ulama. Di antaranya berkata mereka, mani najis. Bagi yang berpendapat mani najis, mereka berkata hadis Rasulullah SAW yang lafadznya ini menyebutkan tadi suci, yang karena Aisyah radhiyallahu anha itu laqad kuntu ahukkuhu bi dhufri min thawbihi, itu adalah sebuah kekhususan Rasulullah SAW. Karena air maninya Rasulullah SAW itu suci. Untuk air mani yang lainnya tidak suci. Maka dijawab oleh mereka yang berkata suci, tidak. Kalau seandainya kalian anggap air maninya Rasulullah itu suci, tapi yang terkena oleh bajunya Rasulullah itu bukan murni maninya Rasulullah SAW saja. Karena Rasulullah itu tidak seperti sebagian dari kita yang mengeluarkan begitu saja. Pasti Rasulullah itu mengeluarkannya bersama istrinya. Maka disebutkan pasti di situ juga ada maninya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya emang maninya Rasulullah itu suci, tapi ini sebuah mani yang sudah bercampur dengan maninya Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak lagi khusus. Maka mani itu adalah suci. Mani adalah suci, dan ini pendapat yang kuat. Dan juga kita juga tercipta sekarang dari air mani. Kalau seandainya air mani tersebut dikatakan najis, maka kita terbuat dari najis. Maka salah satu bantahan dari orang-orang yang berkata mani tersebut suci. Kemudian ada yang ketiga, ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Ini lupa ya, ini pendapatnya Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga adalah mani najis. Tapi yang berbeda cara cucinya, cara membersihkannya. Hanya dengan menggosok ya, atau mengkerik. Ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Kenapa Abu Hanifah berkata demikian? Itu ingin menggabung semua riwayat yang ada. Karena hadis yang pertama itu beriwayatkan menyebutkan yaghsilul mani, ini menunjukkan bahwa mani itu adalah najis. Kemudian hadis yang kedua dan ketiga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu menunjukkan enggak najis, tapi enggak dikatakan jadi enggak najis. Tapi apa dikatakan oleh Abu Hanifah? Cara cucinya dipermudah, bisa dengan mengkeriknya. Menurut Abu Hanifah, tapi tetap pada hakikatnya mani tersebut najis. Maka kesimpulan kita, mani suci, dan kalau mani tersebut masih basah maka ini dengan cuci. Kalau sudah kering maka dengan dikerik.
Ini hanya min babin nazafah. Ini hanya untuk karena nazafah saja, bersihan. Bukan karena mani tersebut adalah mani yang najis. Karena pendapat yang rajih, mani tersebut adalah mani yang suci. Dan juga karena ada hadis Nabi SAW yang lain. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, Su'ila Rasulullah SAW minal mani yusibus sauba faqala innama huwa bimanzilatil mukhat wal busaq wal buzaq. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mani yang terkena pakaian. Maka jawaban Rasulullah, mani itu seperti kedudukannya air liur ataupun reak ataupun ingus. Yang dimana ketiga tersebut tidak najis. Ya, enggak najis. Ingus najis? Tidak. Air liur kita najis? Ya enggak juga, kan? Ataupun ini apa? Reak juga tidak najis. Membersihkannya hanya min babil nazafah. Karena hal tersebut bukan najis. Hanya dengan bab membersihkan, kebersihan. Kebersihan saja. Kita menghilangkan ingus misalkan dengan mencuci, itu hanya dari kebersihan saja, bukan karena ingus tersebut najis. Maka mani tersebut sama kedudukannya seperti hal tersebut, sebagaimana yang katakan Rasulullah SAW, innama huwa bimanzilah, sungguhnya mani tersebut sesuai dengan kedudukannya tadi ingus kita. Maka kemudian Rasul juga menyebutkan innama yakfika an tamsahu bil kharqah au idkhirah. Rasul menyebutkan maka cukup bagimu menghilangkannya itu dengan daun rumputan. Maka apalagi dengan rumputan itu nggak bakal hilang kan? Karena itu hanya min babin nazafah saja. Karena mencuci, menghilangkan tersebut adalah min babin nazafah. Maka kalau seandainya disebutkan salah, astagfirullahaladzim. Salah. Yang ketiga itu menciprati. Menciprati ya. Kemudian yang keempat ini mengusap. Kayak mengusap rambut. Maka para ulama menyebutkan kalau anggota tubuh yang dicuci kemudian diusap saja, maka sebagian para ulama menyebutkan enggak sah. Karena mengusap itu bagian terendah. Cuci dengan mendalk, ghaslu wa dalk, itu cuci dengan digosok. Pakaian juga bisa cuci, kita cuci dan kemudian kita gosok, maka itu sangat sempurna. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, cuci di dalam syariat itu minimal seperti apa? Apakah cuci yang seperti gambaran kita sekarang? Ya, cuci yang gambaran kita sekarang yaitu dengan
mesin cuci atau menggosok dengan papan gosokan, dulu kan nyuci masih pakai papan gosok ya, atau bagaimana? Cuci di dalam syariat menyebutkan adalah seminimalnya Pak air mengenai benda, kemudian berpisah. Maksudnya apa? Ke air kan. Di sini terkena najis. Kemudian saya ambil tuangkan air ke sini, ke tempat najis tersebut. Kemudian air tersebut terkena benda najis kemudian keluar. Itu baru namanya cuci. Maka kalau seandainya ada orang yang hanya berwudu, nyala air, kemudian dia berwudu cuma naruh gini doang, semuanya terkena, maka itu sudah dikatakan mencuci. Tapi kurang afdal karena tidak mendalk, tidak sambil menggosok. Karena cuci, ghusl itu hanya demikian, mengairi air tersebut. Menciprati ya kita tahu, ciprat, ambil air, ke sini diciprati seluruh area. Kalau area yang segini, maka area ini yang terkena cipratan air seminimalnya. Cipratan ataupun rush ataupun ghomer. Ada dua kata yang disebut oleh Rasulullah. Kalau ghomer itu lebih lebih banyak daripada rush, karena dia itu akan membuat benda misalkan kena mani tersebut kayak berbuih gitu. Karena airnya lumayan banyak. Daripada rush cuma ambil air, cuma ciprati saja. Jadi kena air, udah diambil air, kemudian sampai apa ya? Disebutnya gimana? Kayak berbusa gitu, tapi tempatnya itu menghilang najisnya, tapi jadi akhirnya berbusa. Misalkan mandi, mungkin mandinya nanti jadi enggak di satu tempat, tapi jadi ke semua tempat, tapi sudah tidak menempel di benda tersebut. Bisa diambil pakai tisu, bisa. Itu ghomer. Airnya lebih banyak. Tapi itu disamakan posisinya. Yang ketiga kemudian mengusap. Mengusap itu adalah membasahkan tangan kita, kemudian mengusap kepada sebuah benda. Itu namanya musab atau mas. Seperti rambut kita kan, mas kan. Bukan kita nggak pernah ngambil air, enggak. Karena nggak ghusl, karena mas. Cuma ambil air kemudian dimasah saja. Namanya masah. Nah, kemudian karena di sini kita lihat di hadis yang tadi Rasulullah hanya memerintahkan antamsahu bi khalqali au idkhirah. Maka kata Syafi'iyah, kalau seandainya emang itu najis, maka nggak mungkin najis tersebut hanya sekedar dihilangkan dengan masah saja. Dengan masah saja, karena ini adalah cucian yang paling rendah. Cara menghilangkan yang paling rendah. Yang kita tahu aja, air kencing anak laki-laki yang masih di bawah 2 tahun, yang belum memakan kecuali ASI, itu dirush, diciprati. Tapi di sini cuma hanya dimas. Tak mungkin itu bisa menggantikan sebuah kedudukan menghilangkan najis menurut ulama Syafi'iyah. Dan juga para ulama Hanabilah ataupun ulama dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini yang menarik, coba kita lihat. Yang pertama, najis di situ ada tulisan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya enggak? Kemudian yang kedua, Imam Ahmad. Karena yang sangat unik dari mazhab Hanabilah, terutama dari kaulnya Imam Ahmad bin Hanbal demikian. Kadang banyak riwayat menyebutkan Imam Ahmad berpendapat ini, pendapat itu di dalam satu masalah.
di dalam satu masalah. Karena banyak orang-orang yang datang kepada Imam Ahmad dan bertanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan sebuah fatwanya kepada yang bertanya A dengan jawaban A, kemudian datang yang B dengan jawaban B. Dengan jawaban yang B. Dan tapi yang masyhur di dalam mazhab Hanabilah itu ada pendapat yang B yang menyebutkan bahwa air mani tersebut adalah suci. Air mani adalah suci. Sebagaimana juga yang dikukuhkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan juga alasan kenapa sih dikatakan najis air mani, karena ini keluarnya di tempat yang sama dengan air pipis. Tempat yang keluar yang sama dengan air pipis. Maka kita sebutkan fala qiyasa ma'an nas. Maka tidak ada kias di dalam nas yang sangat jelas. Karena mengkiaskan, tapi ada nas ataupun ada hadis, konteks hadis yang sangat jelas yang menyebutkan hanya memasah dan juga hanya mengkerik. Maka kias tersebut tidak bisa. Dan apalagi ketika diteliti bahwa tempat keluarnya mani dengan tempat keluarnya air pipis itu berbeda. Berbeda jalur. Berbeda jalur. Karena ada dua jalur yang ada, walaupun di ujungnya sama ya, tapi jalur yang pertama itu berbeda. Karena nggak akan bercampur air mani dengan air pipis. Dan juga keluarnya berbeda. Kemudian juga ada sebuah faedah yang baru, faedah yang bagus. Ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Mimpi lagi tidur, mimpi kemudian diambil air disiram burus basah. Nah, mimpi basah itu terlarang bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mimpi basah ada tala'ub minasyaitan. Ini adalah perbuatannya syaitan. Permainannya syaitan. Maka kalau kita mimpi basah kita bisa tahan, maka itu lebih baik. Mimpi basah kemudian kita tahan, enggak, atau kita bangunin misalkan, maka itu lebih baik. Karena apa? Itu tala'ubnya syaitan. Karena itu permainannya syaitan. Maka mimpi basah tersebut adalah tala'ubnya syaitan. Dan syaitan tidak memiliki hak tersebut untuk mengganggu Rasulullah SAW. Qarinnya saja Islam, qarin Rasulullah SAW Islam, Muslim. Maka nggak mungkin syaitan tersebut yang lain itu mengganggu Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Sedangkan tidurnya Rasulullah SAW itu pun kata Islam apa al-ainul yanam wala qalbun yanam. Dua matanya tidur tapi kalbunya tidak tidur hatinya. Nah, itu khusus buat Rasulullah SAW. Maka karena ihtilamnya Rasulullah SAW dan juga para nabi yang lain itu nggak boleh, maka nggak mungkin mani tersebut ini keluar dari mimpi, kecuali hanya keluar dari permasalahan jima. Ketika keluar dari permasalahan jima, maka akan tercampur tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama yang menyebutkan mani tersebut suci, akan tercampur dengan maninya perempuan. Maka tidak bisa dikatakan ini khusus buat Rasulullah SAW. Empat. Nah kemudian kita masuk ya satu lagi hadis yang ke-26. Saya akan dibuka hadis 26. Wa an Abi Samh radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu al-Hakim. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani membawakan hadis dari Abi Samh. Siapa Abi Samh?
pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak banyak dijelaskan Abu Samh karena beliau kurang terkenal dan beliau hanya meriwayatkan hadis hanya satu hadis, dan itu adalah hadis ini. Dan itu adalah hadis ini. Maka hadis ini ada sebuah asbabul wurudnya. Kenapa Rasulullah bisa berkata demikian? Karena di sana ada kejadian di mana Rasulullah itu menggendong Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian salah satu dari keduanya itu pipis di dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah pipis Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Samh untuk membawakan air dan mencuci air pipisnya laki-laki, mencuci air pipisnya wanita dan merush ataupun menciprati air pipisnya laki-laki, anak laki-laki. Jadi kejadian ini bukan hanya sekedar perkataan, tapi sekarang sebuah kejadian yang terkenal oleh Rasulullah SAW, pipisnya Hasan ataupun Husain yang pipis di dadanya Rasulullah SAW. Maka dengan ini menunjukkan bahwa air pipisnya anak laki-laki dengan air pipisnya anak perempuan itu berbeda. Berbeda dari apanya? Dari cara membersihkannya saja. Kalau di dalam najis semuanya dua-duanya najis. Mau air pipisnya anak laki-laki ataupun air pipisnya anak perempuan itu pun sama-sama najis. Tapi cara mencucikannya berbeda. Satu diringankan, satunya tetap seperti mencuci najis yang biasa. Nah, maka air pipisnya anak laki-laki ini diringankan. Diringankan oleh syariat kita, yaitu cuman hanya yurashu saja, itu menciprati saja. Maka sudah hal tersebut sudah dikatakan pas. Maka dikatakan gulam ataupun dikatakan anak kecil tersebut ketika usia berapa? Usia di bawah 2 tahun. Dan terutama itu sebagaimana dikatakan oleh Qatadah tabi'in ya. Kalau Qatadah itu tabi'in, kalau Abu Qatadah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Qatadah sahabat, kalau Qatadah tabi'in. Maka kata Qatadah, hadza ma lam yut'ama fa idza tu'ima ghusila. Ini hanya khusus bagi orang yang belum makan. Tapi kalau sudah makan, dia dicuci sama. Maksudnya apa? Belum makan selain ASI. Dan belum makan selain ASI itu adalah biasanya maksimal usia 22 tahun. Maka ditambahkan di bawah 2 tahun. Maka anak kecil yang di bawah 2 tahun laki-laki dan belum makan kecuali susu saja, air susu ASI ya, air susu ASInya ibu, maka itu boleh diciprati. Tapi kalau sudah dicampur dengan air susu bubuk, dicampur dengan bubur, dicampur dengan sayuran atau dicampur dengan buah, maka sudah dicuci. Karena kita banyak ya sebelum usia 2 tahun sudah dicampur dengan makanan lain. Biasanya itu dulu tidak. Dulu tuh tidak. 2 tahun masih murni dengan air susu saja. Maka kalau sudah di umur 6 bulan misalkan sudah dicampur dengan mapasi ya sekarang katanya makanan pendamping ASI, maka hal tersebut sudah tidak dicuci dengan menciprati area yang terkena pipis tersebut. Walaupun di dalam hadis ini ada sanad yang ada satu rawi yang bermasalah, yaitu Muhil ibn Khalifah yang didhaifkan oleh beberapa para ulama, tetapi Muhil ibn Khalifah juga dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala. Maka hadis ini tetap bisa digunakan untuk berdalil.
Nah, yang tadi diriwayatkan oleh dari Abu Dawud dan Nasa'i, bukan diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Maka riwayat dari selain itu, ada kayak Abu Dawud dan Nasa'i, maka ada kemungkinan hadis tersebut dhaif. Karena Abu Dawud dengan Imam Nasa'i tidak meriwayatkan atau tidak mensyaratkan di dalam kitabnya sunannya hadis yang sahih. Karena mereka mensyaratkan di dalam kitab sunan tersebut adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hak ahkam. Dan bahkan mereka itu menyebutkan hadis-hadis yang lemah juga di dalam kitabnya, hadis yang dhaif saja bukan maudhu. Untuk menyebutkan istilahnya itu lidudiyah, untuk menjelaskan pendapat yang salah. Ini hadisnya dhaif, tidak bisa digunakan. Karena sebagian para ulama membuat buku itu demikian. Bukan karena di sini ketika ada hadis dhaif di Abu Dawudnya bodoh, enggak. Sengaja Imam Abu Dawud rahimahullah taala memasukkan hal tersebut dalam kitabnya karena untuk kepentingan hukum yang ada. Bukan. Dan juga ketika Ibnu Jauzi lebih parah, Ibnu Jauzi rahimahullah taala membuat sebuah kitab maudhu'at, kitab hadis-hadis maudhu, maka Imam Ibnu Jauzi bodoh, bukan. Karena di sana Imam Ibnu Jauzi ingin mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu supaya manusia bisa berhati-hati dari hadis maudhu tersebut. Jangan di sini nanti habis berarti Sunan Abu Dawud tuh jelek tuh. Enggak. Oh, Sunan Tirmizi jelek, Sunan Nasa'i jelek, enggak. Bukan. Karena memang tujuan pembuatan bukunya berbeda dengan tujuan pembuatan buku Imam Bukhari. Imam Bukhari mengumpulkan hadis yang sahih. Bahkan kalaupun kita lihat dari susunan Imam Bukhari dengan Imam Muslim pun berbeda. Karena ada sedikit tujuan yang berbeda di antara keduanya. Maka ketika kita ingin membaca sebuah kitab hadis, kita harus bisa melihat tujuannya apa membuat kitab hadis tersebut. Supaya kita tidak bersuudzon kepada para imam yang ada. Nah, permasalahan air pipis ini ada yang berpendapat 3 pendapat. Yang pendapat yang kita tahu yang sahih, yang rajih itu adalah pendapat tadi, air pipis laki-laki yang di bawah 2 tahun yang belum makan kecuali hanya air asinya, air asi ibunya maksudnya, maka itu disebut diciprati. Dan ada yang berpendapat berbeda. Ada yang berpendapat berbeda, yaitu annahu yajibu ghusluhuma kasairin najasat. Mencucinya seperti najis-najis yang lain. Berarti apa? Dicuci, bukan diciprati. Dicuci, bukan diciprati. Ini pendapatnya Hanafiyah dan juga Malikiyah. Kemudian yang kedua itu yang tadi kita jelaskan, nadh atau rush, menciprati air pipisnya anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI, dan mencuci air pipisnya anak kecil dari wanita. Kemudian yang ketiga, mencukupkan dengan menciprati saja untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Ini pendapatnya Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Jadi mau anak perempuan pun tetap diciprat. Selama tadi malam yata'ama, selama dia belum makan. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang benar sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dicuci jikalau air pipisnya wanita dan dirush, diciprati kalau seandainya itu air pipisnya anak laki-laki. Kenapa hal tersebut demikian? Karena salah satunya air pipisnya anak laki-laki itu katanya lebih dingin daripada air pipisnya anak perempuan, lebih panas biasanya. Dan yang kedua, alasan yang paling sering disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah alasan bahwa anak laki-laki lebih sering digendong, lebih sering diajak main
di zaman tersebut adalah anak laki-laki. Kita tahu bahwa di zaman tersebut adalah anak perempuan lebih sering dibiarkan, dan bahkan sebagiannya ada yang membunuh anak perempuan di zaman jahiliyah. Islam datang, maka itu melarang hal tersebut, dan masih kebiasaan menggendong anak laki-laki. Dan pun di zaman kita sekarang masih sering juga anak laki-laki digendong-gendong oleh orang-orang yang ada. Karena juga di zaman kita emang fitrahnya lebih senang dengan anak laki-laki. Dan sering digendong satu, dia bawa sana, bawa sini. Tapi kalau perempuan biasanya cuma hanya diam di rumah saja. Tapi kalau laki-laki sering dibawa keluar oleh bapaknya ataupun oleh pamannya, oleh kakeknya. Sering dibawa keluar dan digendong. Digendong. Maka syariat datang untuk memudahkan mencuci hal tersebut. Ya, mungkin ini karena hadis setelahnya itu berkaitan tentang hak darah dan pembahasan lumayan panjang. Kita tinggalkan untuk di pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang darah. Kemudian setelah itu baru kita bahas tentang wudu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Terkait adab Rasulullah SAW dalam berjima atau bersungguh, beliau tidak menanggalkan pakaian. Adakah keterangan? Jadi karena kan ini terkait dengan pakaian yang dipakai Rasulullah saat itu. Adakah hadis lain yang berkaitan adab dalam berjima atau bersungguh itu tidak menanggalkan pakaian? Dulu waktu saya kecil tuh penyebutan Aisyah radhiyallahu anha dan Khadijah radhiyallahu anha itu pakai sisi depan, Ustaz. Sisi Aisyah, sisi Khadijah. Tapi sekarang saya nggak dengar kata-kata sisi di depan. Yang pertama, apakah ada asar yang menyebutkan bahwa adab? Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Diberikan lagi kita air minum. Berarti suruh lanjut ini. Nah, untuk asar, Anda pribadi belum mendapatkan sebuah asar, sebuah adab itu memakai pakaian. Walaupun hal tersebut memang bukan hal yang terlarang, dan tetapi itu bukan hal sebuah kewajiban harus tidak menanggalkan pakaian suami istri. Karena juga para ulama membantah yang ada katanya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat kemaluannya Rasulullah SAW. Dan ini dibantah oleh para ulama karena nggak mungkin bisa terjadi sebuah jima kecuali hal tersebut juga dilihat oleh wanita. Maka kalau seandainya hal tersebut tidak dilihat oleh wanita, maka itu akan menyiksa juga, tidak memberikan sebuah kepuasan yang baik. Sedangkan Rasulullah adalah khairun li ahlihi. Rasulullah itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan juga hadis ini pun tidak bisa dikatakan pakai pakaian. Nggak bisa juga dikatakan ini pakai pakaian Rasulullah SAW secara pasti. Ya, secara pasti bisa jadi kemungkinan Rasulullah itu menaruh pakaian tersebut di samping kasurnya atau di bawah, yang akhirnya terciprat, terkena pakaian Rasulullah SAW. Karena kan nggak mungkin, kita sudah sangat tahu sendiri ya dengan kejadian tersebut, kan nggak mungkin hilang air mani tersebut. Setelah kita melakukan dengan istri kita, nggak bakal hilang, pasti akan keluar. Maka keluar tersebut nggak memastikan harus memakai pakaian juga. Bisa jadi keluarnya ketika sudah selesai berdiri tertumpah, ataupun hal-hal yang lainnya.
maka hadis tersebut tidak secara sharih menyebutkan Rasulullah SAW ketika berjima dengan Aisyah ataupun dengan istri yang lainnya itu harus menggunakan pakaian. Kemudian yang kedua dengan masalah siti ya, itu hanya kebiasaan orang Indonesia saja memanggil seorang wanita yang dimuliakan dengan kata siti. Maksudnya itu hanya untuk orang Jawa atau orang Sunda, orang Jawa ya? Hanya untuk orang Jawa. Itu menambahkan siti hanya untuk menghormati karena wanita ini adalah wanita yang mulia. Wanita yang mulia, dan itu tidak masalah karena penambahan level siti ya, nama siti itu bukan sebuah pengagungan yang melebihi daripada yang seharusnya. Itu enggak ada istilahnya karena dipanggil siti dia Tuhan, enggak ada itu. Itu hanya penghormatan saja. Seperti pangeran lah istilahnya, mungkin gitu. Ratu kan itu bukan dikatakan ratu fulana. Bukan dikatakan dia itu Tuhan kan. Cuma hanya sebuah penghormatan. Begitu juga dengan kata siti. Sebuah penghormatan bagi wanita tersebut. Walaupun hal tersebut tidak seharus kepastian ya, tidak harus diucapkan Siti Aisyah, Siti Khadijah, harus. Karena kita sudah ada yang lebih baik daripada hal tersebut adalah dengan radhiyallahu anha, mendoakan Aisyah radhiyallahu anha dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, atau dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya. Karena dua mana itu kita mendoakan mereka Aisyah dengan juga para sahabat Nabi Sallam, atau kita mengikrarkan bahwa mereka itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sering banyak ayat menyebutkan bahwa Rasulullah itu telah meridhoi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.